Ada satu pertanyaan yang saya dapat dari Pak Rahmat Prabulya, Universitas Tengku Umar. Saya tertarik menanyakan lebih lanjut tentang efek spiral. Saya membayangkan dampak efek menimbulkan echo kepada seluruh sektor. Satu sektor ke sektor lainnya, memunculkan kepanikan dalam situasi seperti ini, baik bagi pemulihan ekonomi. Bagaimana meredam efek echo ini, Pak? Dan bagaimana solusi pemerintah? Sebetulnya tadi sudah disampaikan, tapi akan lebih baik dielaborasi lagi. Silakan Pak, satu pertanyaan dulu. Nah, itu cepat saja meredamnya. Saya sudah katakan tadi bahwa itu harus membuat suatu kebijakan yang bold. Bold itu dia harus berani, kemudian sizable. Dia harus cukup memadai dia dan juga cepat. Itu intinya sebetulnya. Nah, yang kedua adalah kita harus berdasarkan analisa permasalahan yang tajam. Jadi supaya jangan sampai dia salah ya resepnya itu harus benar, kemudian dia bold, cepat ya dan sizable. Itu intinya Pak, supaya dia bisa memulihkan kepercayaan. Jadi yang menjadi penting pada saat seperti ini jangan sampai pesimisme terjadi dan anxiety terjadi. Ya. Ketidakpastian yang seperti ini memang sangat-sangat sulit ya. Jadi kalau bisa kita kurangi ketidakpastian itu menjadi risiko. Jadi ketidakpastian adalah sesuatu yang kita tidak bisa hitung. Kalau risiko adalah sesuatu yang kita bisa calculated. Jadi kita harus kurangi ketidakpastian ini seperti yang kami katakan tadi. Kalau ada kebijakan yang meredam ini ya dengan bold dan cepat. Itu intinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dede. Saya sampaikan kepada para peserta, silakan 1-2 pertanyaan. Kita masih ada waktu sampai jam 3. Langsung saja, operator dari IBIMA. Silakan Pak. Pak Zainal barangkali dari Unjani. Silakan Pak. Atau dari Pak Made sendiri Pak. Sebelumnya ada pertanyaan Pak dari Pak Rahmat Prabulya. Mungkin kepada Pak Rahmat silahkan disampaikan Pak. Udah tadi. Pak Rahmat sudah Pak. Oh sudah. Selanjutnya ada dari Bapak Masrul Indrayana. Terima kasih jawabannya Pak Dede. Dari Pak Alfredo Tutuhatunewa. Ya, dari Pak Alfredo, proses pemulihan ekonomi membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama. Sektor apa saja yang dianggap paling cepat dipulihkan sehingga efek spiral mampu ditahan tidak turun drastis, serta dapat mendorong percepatan pemulihan sektor lainnya? Ya, sebetulnya kalau di presentasi saya tadi itu sudah tersirat dan ada yang sudah jelas sekali. Sekarang kita tahu bahwa sektor kesehatan itu multiplier efeknya itu dan job creation di sana itu sangat tinggi sekali ya. Kalau kita lihat sekarang kita sangat dependen terhadap pelayanan kesehatan di Singapura maupun di Pinang. Jadi kalau ada sakit kita pergi ke sana sebelum COVID-19 ini. Pas kita menghadapi COVID-19 ini, there is no place to go. Kita mau punya uang seberapapun, mau pergi ke Singapura, sekarang mereka tidak terima kita. Kita mau pergi ke Malaysia, ke Penang, atau ke Kuala Lumpur, seberapa banyak uang kita pun, mereka tidak terima kita. Kita kemanapun sekarang untuk mencari pelayanan kesehatan, tidak ada yang terima kita. Jadi kalau saya itu jelas sekali menganjurkan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian, sekarang saatnya untuk kita berinvestasi di sektor kesehatan secara signifikan. Besar-besaran. Ya. Satu adalah dalam kita mengantisipasi potensi pandemi apapun ke depan. Yang kedua adalah sekaligus karena sekitar 100 triliun
belanja dari Malaysia setiap tahun untuk kesehatannya, dan itu adalah satu size ya, satu ekonomi yang sangat besar sekali. Bayangkan kalau kita bisa ya belanjakan 100 triliun itu di dalam sektor kesehatan di Indonesia, itu kan sangat signifikan sekali dampaknya. Kita harus menciptakan banyak fasilitas rumah sakit yang lebih bagus, tenaga kesehatan, kemudian sektor pharmaceutical, dan yang lain-lain. Kalau kita bangun rumah sakit, bayangan saya di situ, dia mempekerjakan banyak sekali orang, bahkan tukang parkir pun akan makan dari situ. Tenaga kesehatan, ada, kalau kita lihat di rumah sakit itu, ada restoran, ada tukang jual bunga. Jadi bahkan ada warung di belakangnya. Ya, ini adalah satu sektor yang multiplier efeknya tinggi. Jadi ini merupakan satu contoh saja. Ya, jadi kalau kita investasi di sini dalam jumlah yang besar sekali, baik itu pemerintah melakukan investasi maupun swasta, maka saya pikir ini adalah sektor yang the winner menurut saya. Yang kedua, bahwa seluruh dunia akan melakukan spending yang cukup besar di sektor kesehatan ini 2-3 tahun ke depan dalam jumlah yang besar sekali. Jadi artinya kalau kita memperbaiki kemampuan kita memproduksi fasilitas kesehatan, apakah itu masker, apakah itu APD, dan peralatan-peralatan kesehatan lainnya dengan baik, dengan kualitas tinggi, maka kita punya kesempatan untuk penetrasi pasar di dunia. Nah, ini adalah salah satu contoh. Tidak habis-habisnya nanti kalau kita bicara mengenai beberapa sektor. Ya. Tentu perubahan perilaku manusia yang saya katakan tadi itu membuat perubahan daripada permintaan terhadap barang juga akan berbeda. Zoom, contohnya, yang dulu kita tidak kenal, ini menjadi sangat luar biasa dampak. Jadi information system, kemudian bagaimana pola online untuk belajar, kemudian untuk bekerja, berkembang. Inilah menurut saya menjadi bisnis-bisnis yang menjadi prospek baik di tahun-tahun ke depan ini. Demikian, Pak. Halo? Moderator masih di mute itu, Pak. Eden. Lalu, terima kasih Pak Dede. Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan dari saya, dan ini mewakili akademisi juga kelihatannya, banyak bertanya tentang fakta sekarang itu berubah gitu ya, dari kita harus keluar dari textbook gitu, dan perilaku ekonomi sekarang ini agak berbeda. Ditambah lagi dengan karakteristik Indonesia itu unik juga gitu. Nah, kita dapat double impact di keunikan ini gitu loh. Double impact. Nah, saya berharap para akademisi ini sudah memulai meneliti itu, memberikan tugas-tugas kepada mahasiswanya untuk meneliti dari berbagai sektor tentunya, supaya nanti ada teori-teori baru yang bisa mendukung konsep implementasi di lapangan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini apakah sudah ada jalan ke sana, Pak? Sudah ada acara enggak ke sana, Pak Dede, dari pemerintah? Wah, ini sebetulnya yang kita harapkan adalah kreativitas dan inisiatif dari masyarakat keseluruhan, ya. Pemerintah tentu mestinya sangat mendukung itu terjadi. Itu sebabnya yang kita buatkan adalah pedoman-pedoman. Ya, kita nggak tahu karena there is no one size fit all ini. Ya, jadi bahkan wilayah, kemudian juga sektor itu akan berbeda-beda. Jadi kita tidak buat menu ini yang standar, tetapi let the market work, let the sector work, kemudian teman-teman di perguruan tinggi bekerja itu loh, dan kemudian mumpung sekarang ini waktunya kita mencari inovasi dan silahkan bikin proposal. Saya pikir ini yang harus
menurut saya diadop, ya. Dia harus bisa artinya baik itu perindustrian, apakah itu kementerian dan lembaga, kemudian kementerian riset itu harus bisa menerima masukan yang seperti ini dengan saya katakan tadi melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan perilaku manusia dan perilaku kerja pun itu nanti itulah yang menurut saya yang menjadi dasar kita nanti membuat kebijakan, ya. Dan kembali kebijakan itu tidak akan one size fit all, akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terima kasih Pak Dede. Memang kebijakan itu juga tergantung daripada street level birokrasi, birokrasi garda terdepannya apakah mampu menerjemahkan, itu juga menjadi bagian yang penting. Kepada seluruh peserta, kalau kita berdiskusi memang tidak akan ada habisnya ini, karena memang ini sangat komprehensif dan kalau dibiarkan sampai beduk maghrib mungkin belum selesai juga. Jadi sekali lagi Pak Raden, Pak Dede, PhD, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan memberikan Q&A yang sangat baik dan memberi pelajaran bagi para peserta dari lingkungan akademisi, dari industriawan, swasta, umum, dan ini konsep ABG cantik, ya, akademisi, birokrasi, government, dan juga civil society merupakan kunci sinergitas, kunci suksesnya daripada suksesnya pemerintah menangani COVID-19 ini.